dan juga dari Kapan Lagi dan juga dari MNC. Terima kasih untuk hadirannya di hari Minggu ini. Dan tidak untuk lama-lama lagi, saya akan mengundang sekarang para narasumber kita dan juga orang-orang yang akan menjadi figur-figur terpenting dalam signing ceremony pada siang hari ini. Saya undang untuk maju ke depan Ibu Leslie Simpson, Country Manager dari WeTV dan iFlix, Bapak Raffi Ahmad, Direktur RA Pictures, dan juga Bapak Manus Punjabi, CEO dan Founder MD Pictures, dan Bapak Franzen Susanto sebagai CEO dari RA Pictures. Silakan Bu Leslie di sini. Pak Raffi silakan. Silakan Pak Manoj. Nah, pada siang hari ini sebelum kita ada tanya jawab dari media juga, sebagai tuan rumah Pak Manoj, saya minta waktunya untuk mungkin bisa, oke, sejenak. Boleh minta face shield? Oke. Pak Manoj bisa sebagai tuan rumah mungkin bisa menyampaikan juga kepada kita untuk menyambut nih tamu-tamu penting kita siang hari ini, juga untuk dengan teman-teman media yang sudah hadir siang hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih. Hari ini jadi saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir, para media semua, teman-teman semua, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada WeTV, Bu Leslie, terima kasih sudah hadir di sini. Pak Sen, thank you. Raffi, thank you, terima kasih. Kembali ya, ya Dimas, belum ada, nggak ikut terus ya, ikut terus. Jadi hari ini adalah signing ceremony antara WeTV, RA dan MD Pictures. Kerjasama ini kita tayangkan beberapa judul eksklusif film dan library titles. Ini adalah permulaan signing antara kita. Salah satu, ada banyak proyek ke depan yang sangat menarik yang kita akan bikin. Jadi ini ada auspicious, kerjasama ini bisa maju ke depan. Kami punya komitmen go all out di digital, dan di sini saya lihat WeTV juga punya visi yang sama, masuk ke Indonesia nggak sekedar hanya bikin sekedar hanya mau masuk aja. Saya lihat komitmen mereka yang sangat besar untuk acquire konten, bukan hanya film tapi nanti series dan lain-lain yang sudah lagi dibicarakan, lagi dipersiapkan. Jadi saya lihat ini adalah masa depan. Ini adalah sunrise yang masih di 6 pagi, jadi masih panjang. Yang lain udah di sunset. Jadi saya senang kalau sesuatu yang masih cerah, yang baru mau bakal grow, dan indicators dan komitmen untuk membesarkan sebesar-besar. Jadi saya sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini akan panjang. Terima kasih Pak Manoj. Nah, untuk Ibu Leslie, WeTV saat ini sudah menayangkan konten-konten lokal Indonesia. Padahal sebelumnya mungkin para penonton lebih mengenal WeTV untuk nonton film Korea atau film Chinese series ya, yang sangat lepas sekali. Nah, sekarang Anda sudah mengakuisisi film-film, bahkan ada 11 lagi dari MD dan RA, dan juga ada 2 film eksklusif. Jadi latar belakangnya kenapa mengakuisisi film-film ini sebenarnya apa sih? Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Manoj, Pak Hasan, dengan Raffi juga yang hari ini sudah hadir, dan teman-teman media semuanya. Terima kasih. Jadi kami dari WeTV ini memang masuk ke Indonesia, harapannya sangat besar untuk membangkitkan dunia entertainment, hiburan, perfilman, bahkan sampai ke series ataupun apapun yang nanti ke depannya bisa kita lakukan bersama dengan partner-partner yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini yang kami lihat peluangnya besar banget ya untuk kita bisa bangkitkan industri ini dari produksi genre-genre yang mungkin selama ini dari kenal Indonesia sangat
mahir dalam membuat macam-macam genre dari horor, sampai ke romcom, drama dan lainnya. Nah, harapan kami melalui WeTV kami bisa membawa konten Indonesia ini ke luar negeri, di mana channel distribusinya WeTV ini sangat luas. Jadi harapan kami adalah hiburan Indonesia ini bisa jadi juga ditonton dan dinikmati oleh di luar Indonesia, dan kita bisa menjadi saingan ketat dengan konten-konten yang sudah terkenal dari luar negeri yang lainnya dan dari Asia terutama. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Goals apa sih Bu yang ingin dicapai dengan kerjasama WeTV dengan kemitraan strategis bersama MD Pictures dan RRA Pictures? Mungkin kalau untuk goalsnya, kami kan tahu ya dari WeTV itu kami memilih partner juga. Kami senang banget Pak Manoj, Pak Asen dan Raffi juga pengen kerjasama dengan kami gitu, karena ini paham benar produksinya, all the best productions ya of Indonesia ada di melalui kemitraan ini, kita bisa mendapatkan konten yang terbaik dari Indonesia. Jadi harapannya masyarakat Indonesia juga sekarang apalagi lagi PSBB bisa dihibur, tetap di rumah, dan tontonan yang ada di kami itu tidak ada hentinya, banyak sekali, dan terus akan kita produksi yang baru, kita bikin yang fresh biar bisa menghibur masyarakat yang lebih luas. Terima kasih banyak Ibu Leslie. Pak Manoj, kembali ke Pak Manoj dari sisi MD Pictures. Sebenarnya apa keuntungan dari WeTV menjadi platform yang akan menayangkan film bahkan eksklusif loh Pak, untuk yang Empat Mantan dan Ajaib Aku Islam itu kan eksklusif. Ya, kelebihannya dari TV adalah dia bergabung sama TV. Kelebihan jadi gini, saya lihat kelebihan TV adalah mereka tahu apa yang mereka mau di Indonesia, jadi nggak sekedar knowledge-nya sangat depth, ngerti how to grow. Mereka berkomit bahwa menayangkan film-film yang eksklusif itu sangat penting, karena eksklusif kalau konten ada di mana-mana, jadi pilihan untuk masyarakat atau subscribers nggak ada attraction-nya mau ke sana, jadi mereka nanti harus ambil eksklusif konten. Mungkin nggak semua film bisa eksklusif, tapi beberapa yang sudah ada eksklusif itu sangat penting, dan kami mengerti itu. Dan juga komitmennya mau lebih besar lagi menayangkan series ke depan. Menurut saya series itu adalah future-nya, karena di dunia manapun, di negara manapun, series itu pasti lokal ya dorongnya. Dan bagi saya kelebihan TV adalah mereka punya market yang sangat-sangat besar, yaitu di China. Sekitar dapat 120 juta subscribers lebih di TV China. Jadi saya punya cita-cita di mana bisa tembus market sana dengan series pastinya. Kalau seriesnya kontennya luar biasa bagus yang kita bisa buat, yakin tinggal tunggu waktu suksesnya. Dan local series itu kan pasti harus homegrown, dan itu juga dari expertise kita. Jadi masuk isinya dapat dari TV mau apa. Dan saya sangat optimis gaya pertama atau yang kedua, ketiga, ketika kita akan tembus, kita akan besarkan. Ini bukan komitmen hit and run, ini komitmen to or die. Kalau udah komitmen to or die, kita semua pasti mau itu. Betul. Jadi Pak, harapan dan targetnya MD Pictures di tahun 2021 dengan kemitraan bersama RA dan juga bersama dengan WeTV itu bagaimana Pak? Ya, jadi yang pasti ini adalah permulaan antara kerjasama WeTV, RA dan MD. Ini signing ceremony yang pertama, yang pasti juga terakhir. Jadi kita dari teman-teman kita ini juga nanti ada apalagi konten-konten yang bisa dimenangkan. Jadi saya kira TV tadi juga lagi ngobrol, yang penting konten. Jadi kalau konten bagus, pasti dapat apresiasi. Balik lagi ini hopefully the first of many. First of many. Signing ceremony. Ya, terima kasih Pak Manoj. Pak Fransen Susanto,
Nah, kalau bersama dengan Bapak ini kira-kira bagaimana Pak dari sisi RA Pictures-nya sendiri, mungkin bisa update juga sekarang RA tuh lagi ngapain, dan juga ada produksi-produksi apa lagi, dan bagaimana ini dampak kerjasamanya RA kemitraan strategis dengan MD sampai ada film eksklusif di WTV. Gimana Pak? Ya, sebelumnya selamat siang buat semuanya, salam hormat dari saya buat para media. Kritis, malam menjadi, ya, selamat siang Pak, udah makan Pak? Udah, kok bajunya kepala semua Pak? Oke, Pak Sultan selamat siang, Bu Leslie, dan selamat selamat siang, Astrid. Ya, menurut saya tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama antara RA dengan BTV ini kerjasama yang solid dengan visi misi yang sama. Saya rasa dengan ini kita bisa melahirkan satu kekuatan baru untuk industri film Indonesia. Kenapa? Karena yang kita lihat dari sekarang ini adalah tidak bisa dipungkiri bahwa dunia digital sekarang lagi besar-besarnya. Jadi apa yang dikatakan Pak Marcos tadi dengan memberikan konten terbaik, dengan TV menayangkan konten yang cukup menarik dengan film-film terbaru, belasan dari RA, puluhan dari film yang saya rasa ini adalah sebuah terobosan terbaru untuk menghimpun kekuatan kita di masa-masa yang seperti saat ini. Dari RA Pictures sendiri memang ada web series, ada movie-movie berikutnya untuk planning di 2021 ke depan pasti akan lebih baik lagi, apalagi bekerjasama dengan salah satu penguasa film Indonesia, sejagat raya, ya betul Pak, Mr. Punjabi, betul Pak. Jadi hari ini merupakan hari yang cukup penting buat kami RA Pictures bisa kolaborasi dengan beliau, dengan Bu Leslie dari BTV. Saya rasa ini adalah satu permulaan start yang cukup baik untuk industri film Indonesia. Terima kasih sekali Pak Francer, dan patut juga kita ingatkan bahwa nanti konten-konten RA Pictures akan ditayangkan di beberapa negara, bukan cuma di Indonesia saja. Dan ada pertanyaan juga dari lanjutan dari tadi itu, bagaimana visi Bapak untuk kedepannya nanti untuk tembus ke internasional bersama dengan MD Pictures dan juga dengan BTV? Iya, saya rasa dengan berkomitmen kerjasama yang cukup baik, solid antara kerjasama tim ini, saya rasa ke depan we are going to international, which is very good for the future for Indonesia's autonomy. Terima kasih. Dan untuk Sultan, apa kabar Pak Sultan? Sultan Anda, Sultan. Ya, gimana nih? Pak Raffi, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Raffi Ahmad sendiri, harapan dan kemitraan strategis ini seperti apa? Mungkin Pak Raffi dengan adanya kemitraan ini akan produksi konten-konten lain dan seperti apa bentuknya, boleh diceritakan Pak? Ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau saya pribadi sih saya sering ngobrol sama Pak Francer sama Pak Francer, lalu juga ini kan kolaborasi sama. Jadi memang untuk sekarang ini digital sangat luar biasa. Contohnya itu di masa Ahmad itu dia lahir dari digital. Dia lahir dari digital, hanya orang upload dari IG story, dari Instagram, digital, sampai kemana-mana cuma hitungan dalam 1-2 hari dia udah terkenal, hitungan 2 minggu followersnya udah mau 1 juta. Memang digitalisasi itu sekarang sangat luar biasa. Sekarang bayangin aja dengan kolaborasi itu memang sangat penting sekali. Ini kita juga terima kasih buat Pak Manus juga sudah mau berkolaborasi sama kita. MD Entertainment, Pak Manus sebagai produser kan udah puluhan tahun. Kalau saya jadi produser mungkin baru beberapa tahun, tapi Pak Manus sudah mau ngajarin kita, terima kasih Pak. Terus saya umur 16, saya jadi artis Pak Manus. Dan memang tadi yang Pak Manus katakan, di China market WTV besar banget. Bayangin aja, Indonesia pun sangat besar. Coba kita bayangin aja kalau misalnya suatu saat nanti market digital Indonesia dengan 200 juta orang di Indonesia, dengan market yang China juga 200 juta lebih, dan akhirnya kita bisa menemukan benang merah. Mungkin sekarang Korea lebih kenceng, tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin beberapa tahun kemudian dibuka sama Manus di sini sama RA Pictures, kita bisa buka jalan ke China, Indonesia dan China akan menjadi hubungan yang sangat baru untuk industri filmnya. Wah, ini menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa banget. Jadi untuk digital sekarang ini beda mungkin sama zaman dulu. Ya kalau zaman dulu kan kalau satu persatu mereka besar sendiri sekali, itu udah zamannya kolaborasi. Dan saya juga mengharapkan kolaborasi ini bisa
ini menjadi pembuka pintu gerbang kita. Dan next, siapa tahu nanti film-filmnya, library-nya Pak Manoj punya MD ditayangkan di China, meledak semua di China, sehingga China juga bisa melek matanya lihat dari sini, akhirnya kita bisa berkolaborasi. Itu akan menjadi sangat bermanfaat. Karena digital itu, ya kalau stasiun TV ya mungkin stasiun TV Indonesia atau lokal ya kan tayangnya kan di TV tersebut aja, kecuali ada beberapa channel yang bisa. Tapi yang digital kan satu dunia, mereka bisa nonton, tinggal mereka gimana caranya mereka aksesnya ke sana. Sekarang kita pada platformnya WeTV, tinggal gimana caranya kita harus bisa menaikkan awareness WeTV itu, semua orang biar tahu WeTV itu ada aja di dalamnya, bisa diakses sama satu dunia. Dan wah, ini yang menjadi sangat luar biasa. Jadi kita semangat banget untuk melakukan kolaborasi seperti digital. Kolaborasi itu penting. Terima kasih juga untuk WeTV sudah mengajak kita, dan ini adalah hope baru. Benar kata Pak Manoj, ini tuh sunrise. Kita setuju dengan sunrise. Kita tinggal enjoy sampai nanti kita menikmati sunset di sana. Gitu. Yes. Nah, tapi untuk sekedar informasi, WeTV itu gratis. Iya, itu gratis. Jadi penting sekali. Ya, sampai betul. Kalau gratis, ngapain mau banyak rekaman jelek, hasil yang nggak ini ada subtitle option. Ya, kita bisa beli subtitle, bisa kritik juga, komen-komen pakai emoji-emoji yang itu juga bisa ya. Jadi malah bisa interaktif ide-ide kita atau pas nonton. Jadi gimana caranya kita bisa sampaikan ke masyarakat Indonesia, tidak perlu bayar, gratis. Jadi buat apa baca? Gratis. Ya. Jadi itu penting sekali informasi ini. Itu yang kita harus sampaikan, sosialisasi sama mereka. Jadi itu informasi. Nambahin juga kalau WeTV kan kita basisnya sebenarnya backgroundnya teknologi Pak. Jadi kalau kita kan udah bikin jokes, musik, PUBG untuk games, harapan kita WeTV di Indonesia itu bisa populer untuk masyarakat yang sangat luas dengan teknologi yang kita tambahkan. Pengalaman nonton itu nggak cuma nonton aja, seperti yang tadi Pak Manoj sampaikan kan, bisa komentar, bisa sambil chat. Misalnya orang Indonesia kan senang banget tuh suka kasih komentar ya, senang banget kalau nonton itu rame, makanya nobar gitu. Sekarang lagi PSBB nggak bisa nonton bareng sama teman, seakan-akan lagi nonton bareng tapi melalui screen gitu. Nah itu yang teknologi yang sedang terus kami upgrade dan kita kembangkan supaya cocok dengan masyarakat Indonesia. Dan itu nggak perlu handphone yang high-tech, dan smartphone apapun juga bisa. Oke, nah jadi penjelasan yang sudah luar biasa. Terima kasih pada silakan juga teman-teman media. Saya berikan persilakan waktu jika ada pertanyaan. Mungkin Mas Abbas, Mas Bayu, Mas Hanif ada di mana? Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Silakan Mas Abbas. Buat Pak Manoj, ini Bapak Raffi, ini filmnya apa aja yang bakal dirilis di WeTV? Terus untuk Pak Manoj, kan artis ini terkenal udah banyak film, tapi kayak penontonnya itu agak kurang gitu. Mungkin apa yang menarik mengajak artis baru bergabung di family. Terus Pak Pesan kan udah berapa film, ini tahun pertama film. Terus kalau lain itu kalau salah filmnya pasti ada apa? Di Persik itu belum dibikin itu kenapa? Ya, maaf Pak, tadi pertanyaannya saya kenapa film apa aja yang dirilis? Oke, yang kedua, maaf sama kenapa sama kenapa kan? Oke, pertanyaan yang menarik, bagus. Jadi ini ada total 13 judul, 11 adalah 66 Dimsum, Martabak, 13 Hotel, Arwah Tumbal, Moonrise, Rumput Tetangga, After Matthew, kayaknya ada detailnya nanti dikasih. Terus ada eksklusif 4 mantan sama ajaran Islam. Jadi bagi saya gini, ini kerjasama ini kenapa? Yang pertama MD Pictures ini saya anggap kita bukan hanya production house, kita film studio. Kalau studio penonton kita harus saya lebih besar lagi hubungan dengan saya dengan Suarso, dengan Pastor ini Pastor, Bapak Raffi,
Kita juga industri untuk ke depan, maksud saya cara bisnisnya nyambung, kita tahu, dan saya lihat punya kelebihan masing-masing yang MD bisa punya value, punya dapat value dari sana, punya dapat additional. Dan gini ya, kalau film misalnya di box office nggak laku, itu kadang di digital bisa lebih besar lagi. Dan ada film, saya ada kerjasama bukan sama RE, penontonnya hanya 25.000. Saya beli, main di satu platform OTT, itu lebih tinggi sekali ratingnya. Jadi belum tentu konten yang bisa dinilai sekedar di box office hasilnya apa, mencerminkan di OTT. Ya pasti kalau kontennya laku banget, itu pasti di OTT laku. Tapi ada juga konten yang terbalik di box office tidak menghasilkan terlalu besar, tapi ada value dia untuk OTT. Mungkin orang tidak mau bayar, tapi mau nonton gratis. Nah itu ada value masing-masing yang saya nggak tahu cara hitungan OTT kenapa mau beli. Jadi kan ada banyak macam. Kalau dari MD kerjasama ini, saya nggak punya di sini aja. Saya sama siapapun bisa kerjasama asal visinya nyambung. Dan kalau semua, saya tahu semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing maupun MD maupun RA. Jadi saya lihat kalau ini relationship kita bisa besar bersama, kontennya MD, library-nya MD lebih besar lagi dari 100 ke 200, library-nya ke 300 judul film, itu yang MD perlu. Dan Anda harus tahu, kalau film kita nggak bisa tahu mana. Kalau saya pakai 20-80 rule, 20-80, 20 yang sukses, 80 yang mungkin enggak. Dan tail end products itu dibutuhkan. Nggak mungkin orang bisa beli hanya satu film bagus, nggak bisa. Karena film kan bagus subjektif. Jadi itu strategi dari saya untuk relationship. Lagi pertanyaannya ada lagi Pak Abbas? Untuk RA Picture pertanyaannya? Untuk tadi ada sedikit pertanyaan dari Mas siapa? Mas Abbas. Di Desember ini kita ada tayang yang tadi kita bicara adalah Tumbal pada 3 Desember 2020. Jadi ada beberapa konten yang memang masuk ke TV atau digital platform, ada yang memang tayang di bioskop. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bisa bekerjasama dengan MD Pictures, buat saya itu adalah sangat kolaborasi yang sangat penting. Dengan TV di sini yang dimana sekarang juga PSBB mau berlangsung, semua orang banyak di rumah atau juga bisa bicara work from home, TV bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu berdampak sangat positif ya, MD yang sangat positif. Bekerjasama dengan MD, buat saya jika siapapun perusahaannya atau siapapun orangnya dengan bermacam-macam karakter yang mempunyai visi sama dengan tujuan yang sama, why not? Itu kalau dari saya. Dan juga satu hal lagi, jika kita melihat satu orang cukup merasa penting dalam satu tim, ya, akan tetapi satu tim tersebut jika mau hebat tidak bisa mengandalkan satu orang. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau misalkan kita saling berkolaborasi asalkan visi dan misi kita. Luar biasa jawaban-jawabannya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, Pak Wayan dari Hutan 6. Pak, sini Pak. Silakan Pak. Selamat sore, saya Wayan dari Hutan 6. Pertanyaan saya buat Pak Manoj. Waktu ini kan menghadirkan banyak hal, yang salah satunya beberapa produksi sudah mulai memproduksi film khusus untuk diberikan, untuk dirilis secara eksklusif di platform digital. Apakah nanti di 2021 dan seterusnya RA, kemudian MD dan juga bisa berkolaborasi untuk mengisi konten film eksklusif di DVD, kemudian secara khusus juga produksi film tetap untuk ditayangkan di bioskop. Terus itu juga sih Pak, dengan anggapan bahwa OTT ini seperti semacam kesempatan kedua bagi film-film yang mungkin tidak ada kompetisi di bioskop untuk memperoleh kesempatan kedua meraih lebih banyak segmen yang lebih luas lewat platform digital.
sebenarnya untuk Raffi di 2021 masih akan punya action untuk memproduksi film-film lagi untuk OTT maupun untuk bioskop, mengingatkan beberapa kali Avengers dan film akhirnya juga sukses kayak Transformers tapi juga ada yang mungkin dimanfaatkan kurang sebenarnya. Terima kasih. Ya, kalau saya lihat gitu, untuk ke depan kerjasamanya balik lagi, kami kan MD besar di layar lebar, MD akan buat layar lebar yang expertise MD lah ya, kita sudah buat semua lagi jalan. Tapi poin saya adalah gimana cara kita bisa lebih rangkul lagi. Jadi MD jadi one stop shop. Karena untuk OTT juga lebih mudah kalau punya ke satu tempat, punya semua lebih gampang relationship. Karena relationship itu nggak mudah untuk pihak dari pihak OTT-nya, dari pihak platformnya, dan dari pihak perusahaannya, dari perusahaan kontennya. Jadi visi saya adalah kuda konten. All good content, isinya good content, lagi subjektif ya. Punya konten-konten yang bagus, punya konten yang lengkap. Jadi kerjasama ini sangat penting. Saya rangkul digitalnya gimana sampai dia. Nanti masalah mau di strategi filmnya, mau di berapa film, saya serahkan ke anaknya. Lebih mereka punya visi sendiri, mau strateginya apa. Tapi kalau dari digital, ayo kita gabung, kita bersamakan sama. Itu dari saya yang saya akan jalankan siapapun yang saya rasa punya potensi membuat film yang baik, itu penting sekali. Jadi saya lihat kerjasama ini sih bisa panjangnya asal dari partner saya mitra siap memproduksi terus. Jadi balik lagi, mereka siap produksi, ayo kita jalan. Kan balik lagi, ada semua juga tahu ini HE punya brand beda, ini punya brand beda. Tapi ini merge ini kan jarang. Yang kita biasanya di Indonesia yang saya ngomong stand alone semua. Kenapa harus stand alone? Kalau kita bisa kerjasama manfaatin infrastruktur yang dipunya. Itu sih pemikiran saya. Terjawab. Yang kedua tadi apakah tadi ada pendapat bahwa itu menjadi kesempatan juga bagi film-film yang mungkin tidak berhasil di bioskop. Saya kira gini, ini menarik ya. Jadi nggak segitu mudah OTT mau ambil barang yang busuk loh kita ngomong. Ya bukan yang kita mau bikin barang yang busuk, tapi kita tahu juga bisa dari siapapun barang itu. Jadi saya OTT juga sangat selektif. Mereka nggak asal ambil apapun produksi, enggak. Saya kadang mau investasi juga film. Kalau filmnya nggak layak dari film pun, saya juga nggak mau. Gratis pun saya ditawarin, saya bisa juga kita nggak mau. Kita kan harus jaga reputasi juga, dan saya jujur, saya nggak mau mengencourage film-film yang nggak bermutu. Kita bikin minimal harus ada usaha. Balik lagi dari ini saya ngomong tentang diri saya juga. Bisa aja film asal buah gitu, jangan. Kalau filmnya kurang laku itu subjek, itu selera masyarakat belum. Tapi minimal usahanya film bagus. Itu dari saya. Jadi saya laku nggak laku soal kedua. Asal filmnya mungkin ada bintang, tapi tidak jalan. Itu penting lah, ada beberapa kriteria yang harus masuk seleksi dulu. Karena saya sebelum ditolak sama pihak platform, saya tolak diri saya dulu. Jadi nggak ditolak mereka semaksimal mungkin. Itu cara berpikir saya. Silakan Pak Raffi dijawab. Ya, 2021 pasti kita juga ada beberapa Mas sama Pak Francis pasti kita dikorek juga, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berkolaborasi juga sama MD. Ya memang kan keadaan ini kan tidak hanya untuk di Indonesia, ini kan pandemi COVID-19 ini seluruh dunia. Lalu kita pun pastikan juga ya bioskop siap, kita juga pasti akan support
tapi juga sekarang ada OTT juga, jadi ini juga merupakan salah satu challenge juga buat kita sebagai yang di belakang layar semuanya. Apapun sekarang kita akan coba untuk buka, karena ya sekarang memang zamannya udah seperti ini, jadi kita pun kuncinya sama sih, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Nah mungkin juga Pak Manus dengan punya udah ada gedung segini, ibaratnya sekarang bioskop lagi nggak bisa jalan, mungkin Pak Manus diem aja, pasti apapun Pak Manus akan cari cara kemana-mana untuk bisa tetap menghidupkan industri ataupun apapun yang sudah Pak Manus bikin, apalagi infrastruktur ini juga sudah sangat luas. Dan begitu pula dengan halnya saya sama era Picture, sama Pak Manus juga kita sama. Ya kedepannya juga bisa nih era Picture, MD belum nanti Trans itu bisa support apapun itu kita akan kolaborasi, makanya kita akan bikin sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi memang saya juga setuju Pak Manus bilang ya ngapain sih kita harus sendiri-sendiri. Kalau memang kita bisa bergabung dengan visinya tentunya sama, dengan porsinya masing-masing, kelebihan kekurangan masing-masing. Kayaknya sekarang yang kita berkolaborasi apapun itu betul sangat perlu apalagi udah harus bisa. Dan kalau boleh saya tambah tadi saya nggak jawab bahwa yang pasti OTT adalah kesempatan untuk Indonesia. Jadi yang diterima belum dapat kesempatan itu jadi kesempatan untuk platform dan mereka pasti mau ambil balik lagi. Ada standar, yang penting kita melewati standar itu diambil. Jadi ini kesempatan besar bagi konten, karena kontennya nggak pernah cukup untuk platform. Mereka perlu more and more. Nah, challenge-nya gimana supaya kita bisa tembus di platform itu. Itu cara berpikirnya. Jadi kesempatan kerjasama ini saya kira bisa, jadi lebih besar. Dulu kan masuk ke MD lebih lambat, maksudnya pas sudah proses jadi sama ada mungkin sekarang bisa dari depan planningnya mau apa. Nah itu jadi bisa lebih besar lagi mau buatnya. Jadi bagi saya kerjasama ini sangat penting untuk bisa ada konten lebih banyak. Baiklah, mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Ya, silakan Pak. Selamat sore buat Kak Mano dan Kak Sapi. Saya mau nanya nih tentang masalah WTP kerjasama dengan MD dengan Mas Sapi. Selanjutnya seperti apa dan konten-konten seperti apa dalam masa pandemi seperti ini? Ya, sebenarnya apa yang kita kerjasama? Yang kita kerjasama itu Pak Manus open sekali. Pak Manus ini wah, pikirannya sangat luas sekali, menarik sekali. Maksudnya open, Pak Manus itu bukan hanya era Pixar aja loh, tapi siapapun Pak Manus itu dia open. Kebetulan yang ini memang kita ada beberapa projectnya. Jadi intinya MD maupun era Pixar kita mau kerjasama sama siapapun dan apapun kontennya yang tentunya masih terkait dengan bidang yang kita jalani. Film, series, mau apapun itu semuanya sangat terbuka. Apalagi yang tadi kembali mau film yang buat nanti tentang bioskop, mau TV, mau apapun, yang penting semuanya tentang konten kreatif apapun itu. Jadi kalau ditanya apapun kita bisa kerjasama. Nah ini adalah salah satu gerbong pembukanya untuk MD dan RE bareng-bareng sama UTV. Selanjutnya silahkan kalian di 2021 ada opportunity apa? Wah, Pak Manus itu cepat banget. Saya kan belajar. Oke, dengan beraktivasi Sinergion, kita akan masuk ke acara puncak, yaitu penandatanganan kerjasama antara WTV bersama dengan MD Pictures dan RE Pictures. Silakan Pak, kalau depan kita bareng berdiri yuk, kita tanda tangan sebagai simbolis. Sudah ada 13 poster dari film-film yang akan rilis tanggal 27 November. Library dari MD Pictures dan juga RA Pictures akan tayang di platform WTV. Saya persilakan nanti Pak Manus boleh mengenalkan dulu Pak. Nice. Wow. Kemudian berikutnya Mas Raffi silakan. Oh, Pak Raffi saya silakan.
Oke, jadi pada diangkat kita mau ambil foto bersama. Bapak-bapak, mohon tahan nafas. Filenya boleh dibuka supaya kita fotonya proper. Mau dikirim ke Cina nih Pak fotonya. Pak, latihan dulu ya. Karena aku. 1, 2, 1, 2. Boleh lihat sini sebentar. 1, 2, 3. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Boleh lihat ya. Sudah kan semuanya? Sudah pada tahan apa? Sudah bapak di depan aman ya? Oke, dengan berakhirnya penandatanganan kerjasama ini, berarti acara semalam ini juga sudah selesai. Semoga ini the first of many ceremony between